Perkenalkan, nama saya Ella Aulia dengan NPM A1G025058. Di sini saya akan membahas materi mengenai dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Sebelumnya, ada yang tahu gak sih apa itu dinamika dan tantangan Pancasila? Yuk, mari kita bahas, simak videonya ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas dulu yaitu pendidikan Pancasila, yaitu merupakan sekumpulan materi didikan dan pengenalan akan Pancasila sebagai dasar negara dan untuk menanamkan ideologi Pancasila itu sendiri kepada anak didik atau pendidikan Pancasila, yaitu pendidikan nilai-nilai yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku positif manusia atau mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Dinamika pendidikan Pancasila. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tidak mau menghapuskan perbedaan, tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia, agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Baiklah, selanjutnya itu tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama itu ada tantangan internal, yaitu tantangan dari dalam. Berbagai gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya yang pertama itu ada pemberontakan PKI Madiun, Gerakan Aceh Merdeka, dan Republik Maluku Selatan atau RMS. Yang kedua itu tantangan eksternal, yaitu tantangan dari luar. Yang pertama itu di era globalisasi, modernisasi saat ini, di mana batas negara sudah tidak tampak lagi dan semua ini menuntut adanya keterbukaan dan transparansi. Yang selanjutnya itu batas negara yang kabur, yaitu kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi membuat interaksi antar negara menjadi sangat mudah, memungkinkan ideologi, budaya asing, dan informasi baik positif maupun negatif masuk tanpa hambatan fisik yang jelas. Yang ketiga itu ancaman internasional seperti terorisme global, kejahatan siber, perdagangan manusia, dan penyebaran paham radikalisme yang melintas batas negara dengan mudah. Adapun tantangan di dalam pendidikan Pancasila, yang pertama itu era reformasi, yaitu perubahan sistem pemerintahan yang cepat dan otonomi daerah. Yang kedua itu bidang pemerintahan, adanya perilaku aparatur negara yang tidak mencerminkan sikap kewarganegaraan. Agar tidak terjadi hal-hal tersebut, adapun solusinya, yaitu dengan seluruh masyarakat ikut berperan aktif dalam memperkokoh pemahaman dan pengalaman terhadap Pancasila. Jadi, kesimpulannya, pendidikan ini terus mengalami perubahan dan menghadapi berbagai tantangan seiring perkembangan zaman, termasuk pengaruh ideologi asing dan krisis moral yang menuntut peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaannya. Pentingnya pendidikan ini terletak pada fungsinya untuk memperkokoh jiwa kebangsaan dan membekali generasi penerus dengan nilai-nilai Pancasila, agar mereka dapat menjadi pemimpin masa depan yang berkarakter dan tidak mudah terpengaruh paham dengan bertentangan. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, terima kasih.